wahdana dan dana, wahdana dana, wahdana dana, wahdana wadan, hayya. عدت علينا ليالي جميلة بين القمر والحدود الأسيلة والغام والهنا عزبة جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان والغام والهنا عزبة جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان وهدانا وهدانا دانا وهدانا دانا وهدانا وهدانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Pertama sekali mari kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah kepada dalam kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita kepada Bapak Ustaz kami persilahkan. Ya, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, badan sehat. Bapak Ibu, lai sehat sedanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Waktu luang ada dan kita masih istiqomah. Semua itu adalah nikmat karunia, titipan yang Allah titipkan kepada kita. Mari kita syukuri selalu agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan Arai Pinang yang sama kita hormati yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, lebih kurang 1 pekan lagi kita akan menyelenggarakan, kalau mulai panjang, menyelenggarakan ibadah nahar, ibadah adha, ibadah kurban, yang mana ibadah sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan alhamdulillah kita sudah terdaftar sebagai peserta ibadah korban. Betul tuh. Tapi kalau peserta korban, siap-siap Bapak Ibu di Dalbiah. Peserta korban mah ibadah korban, ya. Korban itu ibadah, sholat ibadah, zikir ibadah, tilawah Al-Quran ibadah, haji umroh ibadah, banyak ibadah yang lain. Dan salah satunya adalah korban ibadah. Walaupun itu dari segi redaksi bahasa, tapi itu menentukan peserta ibadah korban. Lah lebih kurang terdaftar itu sudah 15 kelompok. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karena masih hari ada dan tidak tertutup kemungkinan, kalau ndak ada kambing di rumah jawi sebok kemari, ndak ada. Ndak ada jawi boleh kambing saya. Ajan ayam lain. Karena nanti ada jenis-jenis hewan ternak yang nanti lari kepada definisi. Definisi korban itu penyembelihan hewan ternak menurut ilmu fikih pada hari raya Idul Adha untuk mencari ridha Allah. Ada kriteria hewan yang boleh diikutkan sebagai peserta ibadah korban. Di antaranya adalah onta. Itu dah sering disampaikan dari guru-guru kita. Jadi kalau lupa bengen terlampau bersingkuan, kalau lah tahu akan menjadi mantap pengetahuan kita. Jadi tidak ada bahasa di kitab do, oh kaji itu kaitu saya. Memang itu kaitu saya. Al-Quran memang itu kaitu senyum, tidak akan bertambah. Jangan mimpi lo minta tambah Al-Quran lain dah. Nah mungkin itu. Salat tidak akan bertambah. Hanya 5 waktu, tapi ada kurang, tidak sembahyangnya doh. Gitu. Ya memang kaji itu kayak itu saya, cuman memantapkan agar kita lebih faham. Nya ada ilmu, ada fahman. Rabbi zidni ilman, tu ilmu. Banyak ilmu. Kalau tidak faham, mana kain kedua tu warazukni fahman, tu faham itu. Jadi ilmu banyak, kita faham itu lebih bagus. Maka hewan-hewan korban itu termasuk onta, bisa juga kerbau, di kampung aku namanya kabau. Termasuk juga ada sapi, jawi, kecuali jawinar, mohon maaf. Sapi itu jawi, kambing. Beminangnya, kambing bahasa Indonesianya, mbak itu bisa itu. Dan itu ndak, contohnya kan yang di awak bapak ibu pelihara kijang contohnya kan, ndak masuk, gitu, ruso. Jadi sudah ada ketentuannya, termasuk ayam tadi, gitu kan. Jadi ada hewan-hewan yang boleh kita ikut sebagai peserta. Untuk disembeli dalam ibadah korban tersebut. Umurnya juga ditentukan. Kalau dalam agama umurnya itu musinnah namanya itu. La tasbaha illa musinnah. Tidak boleh disembeli kecuali yang sudah dewasa. Jadi dewasa kriterianya situ dewasa. Ada beko tanda-tandanya dewasa tu. Ada yang menyatakan dia sudah umurnya 5 tahun, onta. Kalau sapi beko umurnya 2 tahun, kerbau, kambing yang besar itu 1 tahun sudah besar. Kambing apa namanya itu? Kambing Garut, kambing apa tuh? Rancak-rancak tu boleh. Gitu. Ada juga menyatakannya lah waradi, la tumbuh tandue. Ada juga kayak gitu tuh. La tumbuh janggui tapi tidak sadona berjanggui dah. Karena ya wak kok. Bapak sikut ada berjanggui. Izin Pak gitu. Ya, tidak seluruh yang berjanggui boleh didabiah.
Tapi itu arahnya adalah kepada hewan ternak. Itu tanda-tanda alam. Tapi hadis musinnah yang sudah dewasa. Nah, itu nanti panitia hati-hati dalam mencari hewan korban itu. Tidak boleh cacat bawaan, kecuali cacat darurat. Cacat bawaan itu pincang kakie, celek matoe, pontong talingoe, kurui bana. Tulang saya nampak bisa piano di situ. Hendak tu dah. Yang sehat, yang gemuk. Jadi kau dapat memang yang gemuk itu hewan ternak ya Bapak Ibu ya, hewan korban. Gitu. Yang gemuk itu. Ini kepada yang sehat. Karena nanti itu lebih diutamakan yang sehat. Kalau cacat darurat itu lain cerita itu. Yang cacat bawaan itu tidak boleh itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ibadah korban ini adalah perintah Allah. Ada Al-Quran Al-Kautsar ayat 1-2 tentang syariat, perintah. Ada dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22 34 itu tentang syarat. Ada As-Saffat itu dijelaskan Allah mulai dari 100 sampai 100 sawaleh itu tentang hikmah, manfaat, faedah, fadilah atau kaifiat lainnya itu dijelaskan di sana itu. Ternyata ibadah korban itu adalah perintah Allah. Sejarah ibadah korban dari awal kenabian sudah ada. Itu Habil dan Qabil itu ada nilai-nilai korban di dalamnya. Ada korbannya yang diterima, ada yang tidak. Bapak Ibu, awak pingin korban awak diterima Allah atau enggak? Iyo, pasti sunnatullahnya kayak gitu keinginan awak. Ingin diterima ibadah kita dari Allah. Nah, kalau diterima dari Allah, penuhi syarat aturan ketentuan Allah dan Rasul. Hendaklah rumit soalnya itu ikuti itu. Itu sejarahnya. Hukum ibadah korban itu hukum dasarnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Dakik kepada wajib. Tapi dia teh sunnah. Jadi sunnah muakkadah itu hukum dasarnya. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran walikulli ummat, walikulli, dan bagi tiap-tiap umat. Itu adalah itu seluruh umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi ternyata kurban itu syariat Allah, perintah Allah. Tujuannya liyadhkuru ismallah. Kalau Bapak Ibu ingin mencari Al-Hajj surah ke-22 ayat 34, agar mereka mensyukuri, menyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Makanya setiap tahun selalu kita melaksanakan ibadah korban. Makanya ibadah korban itu adalah aturan dan perintah Allah. Nah, kita lanjutkan dulu. Fa ilahukum ilahun wahid. Maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Siapa Tuhan kita? Allah. Jadi Allah itu tidak berilah. Itu tauhid itu. Allah tidak berbilang. Ndak dua, ndak tiga, ndak empat, ndak lebih. Satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Nyatu siapa? Allah. Jadi serah diri kita kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Al-Quran Al-Hajj 34. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ternyata ibadah korban itu adalah perintah Allah. Kalau ditarik dalam kaidah usul,
Kaidah usul Bapak Ibu, perintah itu al aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu wajib. Qimus shalah. Jadi kan salat kan wajib. Watuz zakah, zakat kan wajib. Jadi itu adalah perintah Allah. Nah, termasuk kurban. Kurban adalah perintah Allah. Berarti kalau tarik kepada perintah itu berarti wajib dilaksanakan. Makanya ada ulama menyatakan, Imam Hanafi contohnya, hukum ibadah kurban itu dalam pandangan beliau wajib. Kalau dengan katanya boleh Bapak Ibu. Hari baru jam 09.00 no. Oh salah. Berarti yang salah lah. Menurut Imam Hanafi, nyodek tinggi makanya susah untuk mengganti baterai. Kau diambil dari atas, kau camih lah, kau jatuh. Itu. Jadi qanaah salah, terima salah, gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi menurut Imam Hanafi, hukum ibadah kurban itu wajib. Beliau berlandaskan berpatokan kepada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apa kata Rasul? Man kana lahu sa'atun, siapa yang diberikan kelapangan rizki, diberikan nikmat oleh Allah kelapangan rizki untuk berkorban. Sa'ah itu dia gih rezeki, dia gih nikmat untuk berkorban. Walam yudah, kemudian ndak namuah, ndak mau dia. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Hadisnya sahih. Sia yang diagih ke lapangan rizki oleh Allah, walam yudah, kemudian ndak namuah dengan beraneka ragam alasan. Fala, maka jangan. Jangan itu berarti larangan. Jangan dake kamari, paikanin. Gitu. Berarti perintah itu wajib. Gitu. Jangan dekat-dekat tempat solat kami. Masjid yang musola. Ini menurut pandangan Imam Hanafi, bukan menurut Imam Tanjung, Bapak Ibu ya. Kita tidak ada apa-apanya. Kita menyampaikan pendapat beliau dalam kitab beliau, dan beliau berpatokan kepada hadis Rasul. Siapa? Kita analisa Bapak Ibu. Bu, lay terangah Bu. Halo, yang di belakang lay terangah Bu. Lay. Kita analisa redaksi hadis itu. Siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, sah itu kelapangan rezeki itu kemampuan untuk berkorban, kemudian dia tidak mau. Kita analisa dulu. Iyo awak dia giah rezeki oleh Allah. Itu pertanyaan, tentu jawabannya iyo. Jangankan di dalam diri, di luar diri, dalam diri saja tidak tetong dia awak. Begitu banyak nikmat karunia Allah. Bu, ada piti 100 juta dia gian ke ibu. Ibu lain namuah nerima. Lain kan? Itu fitrah sunatullah. Tapi cuki mato sawala. Langsung indah. Piti dia gian 100 juta. Diambil mato sawala ta'amuh, berarti begitu jauh nilai nikmat Allah mata ketimbang dengan uang. Untuk 100 juta, 200 juta, 500 juta, tapi mato dah mencali do. Karena aku noe. Jadi begitu besarnya. Contoh yang kedua. Ini nanti ada jawaban Allah itu. Allah jelaskan ke dalam Al-Quran itu. Kalau ingin jelasnya dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. Awak hafal tuh. Itu cair dawa ayat itu sembahyang itu aja tuh. Inna a'tayna.
Kul huwallah itu kaitu saya. Makanya anjak solat berjamaah di masjid Bapak Ibu. Ayatnya barena karagam, panjang banyak, semakin banyak baca ayat makin banyak pahala. Kau inaka ane anda boleh, tapi nerancanya salat berjamaah. Nah, gitu. Ya. Jadi bagaimana kata Allah? Inna a'tayna kal kautsar. Seperti itu, Bu. Sesungguhnya kami itu Allah telah memberimu nikmat yang banyak. Iyo banyak nikmat Allah, iyo. Bahkan Allah tantang itu, kalau ingin menghitung nikmat dan karuniaku, silakan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kamu tidak akan sanggup, tidak akan taluk. Tapi bagaimana caranya? Syukuri. Jadi deklah diagih nikmat karunia dari Allah, maka syukuri nikmat itu. Bagaimana cara mensyukurinya? Di sana dijelaskan ayat yang kedua, fasholli li rabbika. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Salat. Allah hendak perintahkan kita salat Bapak Ibu sebelum dikasih nikmat. Itu pasti itu. Karena begitu kata Allah. Kan inna a'tayna dulu, baru fasholli. Nih, aku kasih nikmat ini, salat. Jadi orang yang tak mau salat, dia kufur nikmat. Iyo. Orang yang nak ke rumah saji itu kufur nikmat itu. Nyonya dua. Kalau ndak kufur nikmat, syukur nikmat. Pilih selaci. Mau syukur nikmat atau mau kufur nikmat? Terserah dia awak. Silakan pilih. Kalau kita syukur nikmat, kita tidak akan kufur nikmat. Kalau kita tidak syukur nikmat Allah, kita akan terjebak ke dalam kufur nikmat. Lah dia kaki barik banah malangkah ke rumah saji itu. Lah dia mato kapalu barik banah sujui. Basetan banah ke rumah saji itu. Tapi mencuki-cuki uang kas masjid namuhnya. Kok kemana iwo? Contoh, siko ada tempat lain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi Allah kasih nikmat fasholli, salat. Salat wanhar dan berkurbanlah. Antara salat dengan kurban di sana sama Bapak Ibu perintahnya. Orang yang rajin korban seharusnya setiap waktu datang ke rumah masjid. Terserahlah masjid amanyo. Ndak harus Nurul Ihsan kodo. Mungkin saran ikan tua masjid ikan tua. Saja di pasar masjid pasar. Salat di awal waktu, salat jamaah. Orang yang rajin korban dia pasti menjaga itu. Nah, kalau awak rajin sholat, maka ikuti ibadah korban. Makanya panitia pengurus kan masih menghimbau, masih ada kesempatan. Masih ada Pak pengurus? Masih ada? Masih Pak? Masih. Bapak Ibu, melalui mic ini, bagi yang belum dengar, kalau tidak ada piti, tidak usah. Bawa saya kambing, tidak jauhi ke beri, tidak ada. Tidak kajindaan di pengurus itu dulu. Kalau nak mau pengurus iko kuah agian kamu, kau jabu-jabu mari kau. Ikut sama-sama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu pada prinsipnya perintah itu dalam pandangan Imam Hanafi adalah wajib. Ini menurut beliau ibadah korban. Contoh analoginya, kalau ada ibu-ibu bapak-bapak piti 1 juta kini kau di tangan gua, kau kadai baru lo buka lah wipas kuranji tu, kadai baru, yo kadai baru, gitu. Barala mau piti 1 juta tu di tangan tu, anda cukup seminggu tu do, lalu tu mah tandeh di itu. Boleh kalau mau awak traktir makan kawan sama-sama lo, sawanta itu, atau bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak yang aktif merokok, mohon maaf.
Anda tak belum minta maaf itu doh. Yang aktif merokok, rokok paling rendah kini berapa? Anggap standarnya berapa kini kau Ibu? 20.000. Anggap saya 20.000. Ada yang lebih, ada yang kurang. 20.000 sabungkoi sehari. 20.000 kali 30 sebulan kali 2 waleh setahun. Berapa biti itu Bu? 7 juta lebih. Berapa kambingnya? 3 kambingnya itu. Lihatlah tu. Secara tidak langsung kita mampu dan mau bakar uang melalui rokok 7.200.000 lebih kurang setahun. Iku kini sekali setahun 2 juta berapa? 2.600.000. Mangicik ndak taluk wa. Sawana bukan ndak taluk, ndak mau. Apalagi kalau di rumah tu suami bapak bakarajo, istri mama bakarajo, lo do penghasilan tiap bulan. Anak nanggadang lah bakarajo lo, 3 bakarajo di rumah tu ada penghasilan tiap bulan. Sekali setahun korban mangicik data lo tu kikir namanya tu. Bahasa kampung ambo sampai kariang. Sekali setahun 2.600.000, 7 juta setalo membakar piti. Ini ibadah menyelamatkan awak besok di akhirat. Rokok tu tentu cobalah bagi yang perokok cari saja akhirat semua. Lai talok menyelamatkan awak. Wallahu a'lam. Ini kan muhasabah diri. Sawananya yang hobi merokok tu wajib ikut korban tu. Kalau ndak istirahat dulu gak setahun merokok 20.000 masukan 20.000 besok menjelang hari raya Idul Adha buka suah 3 kembiang tu mah 3 kembiang kan luar biasa tuh. Ini kan ibadah. Jadi ibadah tuh makanya Allah kasih tadi dulu. Allah ndak kasih kita perintah solat dan korban sebelum dikasih nikmat. Itu kan analisanya kayak gitu. Inna a'toina kal kautsar. Aku telah berimu nikmat yang banyak. Maka salatlah dan kurban. Ada yang kau tanya apa Ibu boleh? Berbisik-bisik Ibu di belakang Paknya mah. Nah, kita menyampaikan firman Allah dan pendapat para ulama. Nah, kalau ada yang tidak setuju, komplainlah kepada Al-Quran dan sanggalah pendapat para ulama tersebut. Hadis Rasul itu hadisnya sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah. Beliau meriwayatkan hadis tersebut. Itu hadisnya sudah terkenal itu. Man kana lahu sa'atun. Sering guru kita membaca itu. Nah, tergantung pengamalan dewa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, maka oleh sebab itu mari sebagai renungan bagi kita, kalau seandainya seorang saja dalam keluarga tu ikut sebagai peserta ibadah korban, Masya Allah, awak di komplek ko bara kakak awak sedonya ko. Kalau ingin tahu Bapak Ibu ke panitia korban tanya bara kupon korban, tu sebaiknya itu bara kupon korban ada gak 100 lebih aja ya, 100 lebih ya, 200 enggak lah 200 atau 250 daftar situ 250 Masya Allah. Untuk ibadah itu harus berlomba-lomba kita, lomba-lomba. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Ada yang tanya apa Ibu? Boleh. Menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Dan juga ada yang menyatakan sunnah kifayah. Di satu yang ikut sebagai peserta ibadah korban, maka yang lainnya juga telah mendapat atau gugur dari aturan atau kewajiban untuk melaksanakan ibadah korban itu. Jadi ibu sebagai peserta ibadah korban, bapak sudah mendapat kebaikan, anak sudah mendapat kebaikan, ini nanti jatuh kepada
hikmah atau fadilah dari ibadah korban tersebut. Ada hadisnya itu, man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya. Qasras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya. Kalau ibu mendaftar sebagai peserta ibadah korban, saat mandabi itu langsung diampuni Allah. Kan hebat tuh, bapak langsung dapat ampunan Allah. Makanya nanti ada panduan-panduan, nanti ikut ke lapangan saat penyembelihan. Bapak ibu yang ikut sebagai peserta ibadah korban, saksikan penyembelihan korban itu, karena itu sunnah yang disampaikan oleh Rasul. Oh ndak taluk kami mencari darah ada buya, ndak taluk ndak usah hadir salah ke lapangan tuh. Tahu ibu bapak dulu majawi itu, bantu ajawi itu, bantu ajawi itu ndak, sampai kaki itu ndak, cari situ tuh. Nanti kan dalam pembacaan itu kan ada inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Nah begitu, ucapkan itu, berdoa kepada Allah. Biarlah tukang nabi itu mendabi ya, bapak ibu berdoa. Doa apa kayak terserah. Allahumma ufirli zambi atau Allahumma ufirli wali walidayya, terserah. Rabbana zalamna, doa apa silakan. Doa sajalah. Ndak pandai bahasa Arab, bahasa awak saya. Ya Allah, cerdaskanlah anak-anakku ya Rabb. Ya Allah, hindarkanlah gangguan dunia ini bagi mereka. Ya Allah, istiqomahkanlah keluarga kami dalam sholat. Banyak doa yang bisa dimohon ke Allah. Allah tuh ngerti seluruh bahasa doa. Jadi itu sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah korban itu. Nah itu kan Nabi itu biarlah beliau menjalankan tugas beliau loh. Nah, kalau awak kadang-kadang ada ibu-ibu tuh yang ndak berani mencari darah tuh, gitu kan, pemotongan hewan tuh kan ada juga itu. Bersyukurlah bapak ibu, mujur lagi diganti. Ismail tuh mujur lagi diganti jo kibas jo hewan ternak. Coba kalau indah, setiap tahun siap-siap kalau ada anak yang 5 korban sih, nan gak ada giang. Nanggak ada giang, tuh sabalun korban tuh bapak ibu rajin mau makannya dulu gitu kan, supaya sehatnya gitu kan. Nah seorang korban tuh lebih yos, ya ibu ya. Alhamdulillah Allah Maha Kuasa, ganti dengan kibas kan. Nah jadi begitulah, Allah Maha Besar atas segala-galanya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, dan juga wadunuba ahliha. Tuh. Kalau bapak ibu sebagai peserta ibadah korban telah mendapat ampunan dari Allah, wadunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Masya Allah. Ayah ndak ikut sebagai peserta ibadah korban terdaftar dong, mendapat ampunan karena anak ikut. Luar biasa. Mertua anda ikut sebagai peserta ibadah kurban, dapat ampunan dari Allah karena mantu ikut. Wadunuba ahliha, bahkan termasuk keluarga kita yang sudah dahulu, yang telah mendahului kita, ayah bunda kita yang telah wafat, mendapat ampunan dari Allah karena anak-anak ikut sebagai peserta ibadah kurban. Ini luar biasa. Hebat, luar biasa. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi oleh sebab itu, mari kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya menyelenggarakan ibadah korban. Ada pertanyaan Bu? Boleh? Iya Pak. Jangan nampak ya benar Pak. Tukang jagal sapi itu Ustaz. Iya Pak. Dia pintar tukang suci sapi, cuma dia tidak sholat. Hmm. Bagaimana
Masya Allah. Makasih Pak. Ini sangat religius. Hebat, main senjata, tukang jagal, tukang sembelih, tukang bantai, tukang daging dan segala macamnya, tukang-tukang ahli lah di sana. Tapi beliau tidak sholat. Kalau menurut pendapat kita tidak usah. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan penyembelihan itu lihat kurusmallah, sebut nama Allah, wajib hukumnya. Makanya dalam penyembelihan itu ada aturan-aturan tertentu. Bukan ahli sembelih, tapi ahli agama. Lebih bagus ahli agama, ahli sembelih. Bukan promosi enggak Bapak Ibu. Saya besok nyembelih di Masjid Mutazakirin di Alai. Udah dikontak sama pengurusnya. Tolong cik Bu ya. Insyaallah. Jadi sebaiknya beliau membantu sajalah. Kalau untuk bismillah, ingat ini ibadah. Sama imam sholat. Halal dan haramnya makanan sembelihan itu di saat penyembelihan. Apalagi itu bahasanya, mohon maaf Bapak Ibu, ijab qabul. Agar ibadah kita makbul di sisi Allah. Hati-hati. Nah, kalau enggak sholat. Jadi kepada tukang-tukang jagal, sholat. Kalau enggak berkuawak akan dijagal juga oleh malaikat. Setidaknya malaikat maut gitu kan. Jadi kita sarankan sebaiknya, ini masalah ibadah. Ibadah enggak boleh dimainkan. Ibadah itu adalah prinsip. Ada nilai-nilai, ada aturan-aturan. Bukan hanya sekadar dabiah. Orang dabiah itu bisa saja tuh. Tapi ada kriteria. Nah gitu. Ada kriteria. Di antaranya adalah ahli agama. Walaupun tidak harus ustadz, tapi beliau sholat, beliau taat, gitu kan. Beliau rajin ibadah. Setidaknya ibadah-ibadah mahdoh tidak terlepas, nah gitu. Karena itu prinsip. Kalau tidak sebaiknya bantu saja, nah, bantu saja. Lebih kola tidak biaya jawi itu tidak ada, bantulah. Nah, mencincang, menguliti, gitu kan. Karena nanti itu adalah hubungan kita dengan Allah agar ibadah kita lebih afdol. Ibadah, judulnya saja ibadah kurban. Ya, ya mungkin saran itu. Tapi saran kita Bapak Ibu ya, salat itu adalah prinsip dalam agama. Prinsip dalam bukan sesaat. Bukan sesaat. Nyo kadang-kadang mohon maaf sekali lagi. Seminggu menjelang ke barale ke nikah anak nyo ke masjid. Tak seminggu sudah barale. Sudah itu sadaqallahu lazim selesai. Itu tidak baik seperti itu. Agama itu tidak boleh dipermainkan. Ya kita kan ingin apanya, itu terserah pada kita. Tapi kalau ambo menyarankan, tidak. Kalau korban ambo nabiah. Nah itu caranya. Ambo tahu dengan tata cara, adab, tata krama dan hubungan dengan Allah. Bukan tidak percaya. Karena nanti ada ijab qabul di sana. Walaupun awak tidak ahli tentang itu. Nah, kalau cocok dilakukan kan ahli dia itu. Awak tidak profesi awak tukang dagiang doh. Nah, tapi kalau profesi tukang dagiang bisa saja. Tapi kita sarankan kepada seluruh terutama umat Islam, jangan hanya saat korban saja awak datang ke rumah saja. Siko tidak ada tempat lain, kan? Tempat lain tuh. Nah, korban ramai itu. Oh, bakinci. Kadang rapi-rapi ada. Enggak, itu ibadah. Ibadah itu bukan seperti itu. Jangan ibadahnya orang munafik. Nah, seperti itu. Ini sebaiknya seperti itu Bapak Ibu. Kita sarankan. Nah, kembali kepada kita. Maka oleh sebab itu penyembelihan hewan korban itu adalah
bagaimana kita mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasul. Kan seperti itu. Masih ada Bapak Ibu? Itu saran kita. Masih ada Ibu? Kalau enggak terakhir hadis. Iya Bu. Silakan Bu. Ya. Oh gitu. Itu ya Bu. Orang tua kita yang sudah meninggal ya. Mana yang baik, kita atau orang tua kita? Satu, kalau beliau ada wasiat, beliau tidak ada wasiat. Kalau seandainya tidak ada wasiat, maka sebaiknya kita. Karena satu, ibadah korban adalah ibadah tahunan. Kedua, ibadah korban dilakukan oleh orang hidup untuk orang hidup. Dan ibadah korban pahalanya untuk seluruhnya, orang hidup dan orang yang sudah menghadap ke Allah. Pahalanya dapat semuanya. Yang pingin kita kan pahala. Kan gitu untuk orang tua kita. Maka kita saja. Mungkin anak atau istri, suami dapat nanti, atau orang tua nanti anak-anak dapat, walaupun anak itu sudah mendahului menghadap kepada Allah. Terakhir, hadis dari Imam Muslim dari Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tata cara pelaksanaan ibadah korban. Ini hadisnya populer, bahwa an Ali bin Thalib qala amarani, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi, untuk menyelenggarakan korban Rasul. Ya Ali, iko korbanku, tolong selenggarakan. Baik ya Rasul, fa uqassima jilalaha wa juludaha, maka aku selenggarakan korban itu, aku bagikan semuanya, termasuk jilalaha wa juludaha. Jilal itu artinya kalau untu itu, dia te untu itu ada panuti untu itu sampai dua itu bagian sadonya. Wa juludaha, kulitnya, termasuk kulitnya, bagian sadonya dibagikan oleh Ali. Wa amarani, aku diperintahkan, kata Imam Ali. Apa perintah Rasul yang kedua? An la u'tiyal jazzara minha syai', untuk tidak memberi upah tukang jagal, tukang bantai, tukang dabiah, atau tukang cincang, atau panitia, apa saja namanya terserah. Minha, ingat redaksinya, minha, daripadanya, nya itu dari hewan korban tuh, syai', sedikit pun, titik, ndak pakai koma. Jadi dari jawi itu ndak boleh diambilan situ do untuk tukang bantai, tukang dagang, tukang panitia, tukang dabiah, ndak boleh dari sana. Minha, daripadanya, syai', sedikit pun. Oh, berarti ndak boleh tukang dabiah dikasih upah? Boleh. Ndak boleh panitia dikasih makan minum? Boleh. Ndak ada larangan, harus latih tu mas setengah hari bakarejo. Ndak kadagih makan, ndak kerjaan serang. Itu caranya. Korban kan korban Bapak Ibu. Panitia itu kan menolong, membantu. Karena di sana adalah unsur ta'awun, menolong. Kalau menolong itu tidak boleh mengharap imbalan. Kalau mengharap imbalan itu namanya ujrah, upah. Tidak boleh dari situ. Tapi bagaimana kalau ingin mengambilkan, memberi? Wa qala nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah, memberi tukang jagal, tukang bantai, panitia, beri makan, minum, segalanya, kopi, teh, terserah, nasi bungkui, min indina, dari sisi kami, luar daripada itu. 2.600.000, kan tak mungkin 2.600.000 itu boleh kajawi awak balian doh. Paling-paling beko ada 2 juta gitu kan, 300 atau 100 atau baralah gitu kan. Yang jauh itu tidak boleh. Beko ada sisanya itu kan 400 atau 300 kali 7 kali 5 boleh. Kalau ingin juo dapat daging panitia tu balian jawi kete. Jawi kete itu tidak harus mengikuti syarat korban. Nampak jawi hilah tu, bagi tu.
Kalau ingin masak, masak tu. Kalau enggak beli sana sebungkui. Enggak beli apa kek? Panitia untuk pelaksanaan mau beli asoy, beli karanjang, beli tikar, beli apa kek terserah dari yang tadi itu. Ini yang enggak boleh dari Jawi tadi itu. Minha, ada redaksinya minha, daripadanya sedikit pun. Jadi kalau ada tukang dabian nantinya atau segala macam, tanya dulu dari mana pambian kontuan kau. Dari Jawi itu enggak usah. Nah, itu caranya. Tapi kalau ada yang lain boleh, silakan. Atau nasi bungkui mau dibeli, nah, terserah. Ini adalah teknis. Yang tidak boleh itu dari hewan kurban tersebut. Dan juga tidak boleh kulitnya dijual oleh panitia, oleh pengurus, oleh siapa saja. Kenapa tidak boleh? Karena kata Nabi, man ba'a jildan udhiyah, siapa yang menjual kulit hewan kurban, fala uqdiyalahu, tidak ada korban baginya. Nah, nanti larinya kepada Al-Quran Al-An'am surah yang ke-6 162. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, korban ibadah. Ibadah tidak boleh diperjualbelikan. Oh, baca ronyo kalau dicincang kan tidak mungkin, payah ibu-ibu tu mau ben kadang tabuang sebagai, tidak usah cincang. Baca ronyo, ada fakir, ada miskin di daerah itu, panggil, Pak, ini ada kulit, kasihkan sama dia. Saya sekali cuma kulit itu berapa kan? 100, 70 baralah, 100 lah gitu kan. Kasih sama beliau. Oh, tidak pandai sekarang salawe kau depan, baca ronyo kau. Tidak pandai ibu. Ah tu, ada toke tu. Ibu senjual ke toke. Sudah jadi milik. Boleh. Nah, itu caranya. Ini yang tidak boleh itu awak panitia. Panitiaku masih menolong. Nanti Al-Quran wa ta'un, ta'un namanya itu, tolong menolong. Dalam tolong menolong tidak boleh mengharap upah, imbalan, imbas dan segala macamnya. Nah, jadi sangat penting sekali, hati-hati dalam penyelenggaraan ibadah kurban. Jangan salah kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan lain kadang-kadang, tetapi menabrak aturan-aturan Allah. Boleh kita makan bersama sini, boleh, tapi caranya itu tadi. Mau beli nasi bungkui jadi, beli jawi ketek jadi hijau, konda ayam saja jadi hijau, praktisnya nasi bungkui salah, aman tuh. Nah, itu caranya. Nyodo kayak gitu. Iya, Bapak-Ibu ya, hati-hati, jangan sampai ada kepala sapi terbang. Risiko ada tempat lain. Ndak cukup kaki do, 3 tinggal lahnya. Padahal kaki Jawi ku hampir ku. Oh iyalah. Nyuk lewat belakang saya. Kadang-kadang lewat karampang saja tu. Ha, ndak boleh. Pas. Ingat, Bapak sekali setahunnya. Sekali setahun tu bagi makan keluarga dengan yang haram. Hati-hati. Nauzubillah. Mari kita ikuti korban menurut aturan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dan ibadah korban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.